Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, rahimana wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah, di Masjid Baitul Taqwa, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada siang ini sebuah tema menarik tentang disiplin agama pribadi. Mudah-mudahan tema ini menjadi inspirasi buat saya dan saudara-saudara untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa disiplin di dalam perilaku kita sehari-hari. Beberapa referensi yang akan kita suguhkan dalam kajian ini yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa 59, kemudian surat An-Nisa 142, surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, dan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari, kemudian juga riwayat Hakim, dan hadis Nabi riwayat Bukhari. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat, jadi sekarang jam 12.00 lebih 2 menit, kita manfaatkan waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesempatan curahan, mendapatkan curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, tapi selebihnya ilmu itu menusuk di dada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu berdoa, Allahumma ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya Allah ajari kami ilmu yang kami belum tahu, yang dengan ilmu itu Engkau tunjukkan kami di jalan yang Engkau ridhai, sehingga kami menjadi hamba yang taat, hamba yang disiplin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dapat disebut disiplin, hadirin, apabila dia mampu mengerjakan tugas dan pekerjaannya yang diembannya tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Disiplin merupakan sikap bagi orang mukmin untuk taat, untuk bisa mengendalikan diri agar tetap bisa mematuhi aturan yang telah dibuat dan disepakati. Sebagai seorang mukmin, bahwa kita memiliki aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kita pekerja, maka ada aturan di lembaga ini yang harus kita melakukan disiplin di dalam menunaikan tugas kita. Jamaah sekalian, jangan pernah kita lupakan aktivitas yang kita kerjakan. Setiap panjenengan melangkah untuk melakukan apapun, bagi seorang mukmin harus dicatat. Itu merupakan bagian dari iman kepada Allah, bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat beberapa hal. Maka disiplin ini dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, pemenuhan aturan. Jadi kalau aturan-aturan yang diberlakukan dalam Islam ini, kita menjadi hamba yang takwa, maka takwa itu imtisalu ala awamirillah wajtinabun nawahi. Bagaimana seorang hamba Allah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taat,
dan bagaimana kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah untuk menjauhinya. Itu bentuk ketakwaan kepada Allah. Di dalam kedinasan juga ada aturan yang dibuat oleh pimpinan. Dalam negara ini juga ada aturan yang harus ditunaikan sebagai abdi negara. Maka tidak bisa dipisahkan disiplin kita akan pemenuhan aturan yang dibuat oleh hukum manusia, selama hukum manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira hukum manusia itu ya manusia. Selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, itu menjadi sebuah aturan. Maka di dalam kaidah usul dikatakan al-'adah muhakkamatun. Al-'adah itu adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum agama, itu menjadi hukum. Contoh di dalam suatu kampung, ya, dalam suatu kehidupan masyarakat, di sana kebiasaan masyarakatnya tidak pernah melewati kalau jagong ngobrol itu lewat jam 10. Jam 10 itu mereka sudah istirahat semuanya. Lalu ada orang pendatang jam 10 masih jagong, bahkan di situ ngobrolnya keras-keras, maka orang ini melanggar aturan, melanggar adat setempat, maka itu tidak dibenarkan. Jadi al-'adah muhakkamatun. Lalu yang kedua, orang dikatakan disiplin kalau dia mementingkan bagaimana waktu, bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akan sesuai kajian hadis kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, ini menjadikan renungan buat saya dan jamaah sekalian, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Kata Rasulullah, ada dua nikmat, yang dua nikmat ini banyak dilupakan, banyak dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Sehat wa'afiat. Banyak orang ketika sehat tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Banyak orang ketika sehat tidak memanfaatkan sehatnya dengan benar. Orang diberi sehat, tapi kalau nyangkruk di waktu malam sampai larut malam kuat, hanya untuk lek-lekan, hanya untuk melekan ngobrol ngalor ngidul, itu habis waktu. Padahal waktu sehat bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak aktivitas amal soleh, bisa untuk melakukan amal-amal yang manfaat. Mungkin ada orang yang harus mengerjakan PR dunianya harus segera selesai, atau ada orang yang harus memperdalam ilmu agamanya. Mungkin ada pekerjaan yang harus ditunaikan dari kantor yang belum tuntas. Sehat, karena yang memungkinkan orang mampu menyempurnakan amal itu ketika sehat. Sholat, bisa merasakan nikmatnya sholat, bagaimana menyempurnakan sholat ketika sehat. Bekerja akan efektif, efisien, waktu digunakan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya ketika sehat. Kalau ketika sakit, ada istilahnya KR, kerja ringan. Sehingga apa? Ada beberapa beban pekerjaan yang dia tidak bisa melakukannya. Itu boleh-boleh saja karena argumen alasan dokter dia sakit, KR, kerja ringan, boleh-boleh saja. Tapi ketika dia sehat, maka ada amanah yang Allah titipkan. Gunakan waktu sehat itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, waktu luang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di akhir zaman hampir tidak ada waktu luang. Semua waktu sibuk. Kalau waktu sibuknya untuk amal soleh, kalau waktu sibuknya untuk amal ibadah, kalau waktu sibuknya untuk sesuatu yang manfaat dunia, manfaat akhirat, is the best, is okay, mantap, bagus. Tapi banyak orang hari ini mereka mengatakan sibuk
dengan apa yang dia hadapi, sibuk, tapi kesibukannya sia-sia. Banyak orang sibuk hanya nongkrong di warung kopi. Saya tidak menuduh orang di warung kopi itu sibuk, tidak manfaat, saya tidak mengatakan itu. Tapi banyak orang yang hanya ngalor ngidul melakukan amalan yang menghabiskan waktunya, dia merasa sibuk dengan apa yang dilakukan, tapi tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Wal faragh, banyak orang tidak merasa luang waktu. Maka bahagia ketika saudara dan saya mampu memilah bahwa ini waktu sibuk saya, ini waktu senggang saya, sehingga ketika waktu senggang pun tidak sejengkal pun sia-sia untuk lepas dari mengingat Allah, untuk melakukan amal soleh. Nabi mengingatkan dua nikmat banyak dilupakan orang. Mudah-mudahan saya panjenengan jamaah tidak tergolong orang ini, dua golongan ini yang melupakan nikmat Allah yang besar itu, yaitu sehat. Sehat itu nikmat, saudara. Maka ketika sehat harus menjaga kesehatan. Jadi orang yang berolahraga, orang yang makan yang sehat, orang yang orang yang menghindar dari minum khamr, orang yang tidak memakan minum yang diharamkan Allah, berarti orang ini sedang memelihara kesehatan, dan itu hukumnya wajib. Memelihara kesehatan itu wajib. Masya Allah. Kenapa kita diberi waktu 5 waktu oleh Allah, Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, supaya manusia bergerak. Oke, sibuk di meja kerja. Oke, sibuk dengan kesibukan dia di lapangan. Oke, tapi jangan lupa untuk bergerak dirimu, melangkah ke masjid pada 5 waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah cinta. Gerak ini amal dan gerak ini menyehatkan. Allahu Akbar. Itu yang pertama, hadis Bukhari. Yang kedua, di mana Rasulullah SAW mengingatkan, yaitu ada 5 waktu untuk dipergunakan oleh kita sebelum datang 5 waktu yang lain. Jadi Rasulullah menasihati seseorang, kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Jadi banyak orang ini, jadi orang menyimpang dari ketentuan yang ada, berarti dia telah melakukan kelalaian. Orang yang berbuat lalai berarti dia tidak disiplin dalam hidupnya. Tidak disiplin dalam hidupnya. Berangkat kerja datang terlambat, itu tidak disiplin, berarti lalai dia. Bahkan kalau lalai sekali lalu dia berbohong, maka dia akan berbohong yang kedua, karena dia lalai, dan Allah akan melalaikan itu. Kenapa saudara terlambat? Mohon maaf Pak, tadi di jalan ban meletus, padahal enggak. Itu bohong 1 kali. Lalu atasan bertanya, meletus di mana bannya? Lalu bengkel di mana? Maka akan mengarang bohong yang kedua. Di sana, terus saya cari dapat bengkel di sana. Bohong yang ketiga, terus akan bohong. Itu namanya orang tidak disiplin. Keburukan sekalipun ditutupi dengan rapat, keburukan, kejoliman sekalipun diorganisir dengan sebaik mungkin, suatu saat akan dibongkar oleh Allah ketika manusia tidak bisa membongkar. Masya Allah. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, telah datang kebenaran dan akan sirna kezaliman, kebatilan. Sesungguhnya kebatilan sesuatu yang akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadis, kezaliman, keburukan yang terorganisir itu akan kuat. Bagaimana sekarang kaum muslimin ini mampu mengorganisir sesuatu yang baik? Itu yang jarang dipikirkan. Bagaimana lembaga ini membuat sebuah gerakan dakwah, membuat suatu gerakan yang baik dan diorganisir dengan baik. Insya Allah kemajuan minimal di lingkungan lembaga ini akan menjadi lebih baik, dan keluar maka kita akan punya peran dakwah untuk masyarakat lebih baik. Maka Rasulullah mengingatkan, yang pertama, syababak qabla haramak. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Rasanya kita sudah kehilangan masa muda. Sekarang sudah tua semua.
Padahal Rasulullah mengingatkan, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Sekarang kita sudah tidak merasa muda, sudah tua. Atau mungkin sudah ada kita sudah tua masih merasa muda. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita berkata, sekarang sudah tua Pak, lalu saya bagaimana memanfaatkan masa muda? Sudah lewat, sudah habis. Maka hari ini kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, masa mudaku telah habis waktunya. Masa mudaku telah kulalaikan dengan amal-amal yang baik. Masa mudaku aku telah jauh dari Engkau ya Allah. Sekarang sudah tua baru sadar. Alhamdulillah. Karena ada orang itu sudah tua belum sadar juga. Masa mudanya dulu jauh dari Allah, sudah tua belum nyadar juga. Sekarang kalau saya tanya jamaah, bahkan saya berbicara di mana-mana majelis, saya katakan, Bapak usia berapa sekarang? 45, 50, 55. Alhamdulillah. Saya tanya, sudah berapa banyak Bapak ibadah kepada Allah? Jangan jauh-jauh. Salat Bapak yang Bapak disiplin berjamaah 5 waktu di masjid, sudah berapa tahun? Jawabannya rata-rata belum 1 tahun saya salat berjamaah di masjid. Lalu tahun-tahun yang banyak ke belakang bagaimana? Masa muda telah hilang. Maka itu menjadi cermin kita, kedisiplinan walaupun sudah tua, sudah taqadarullah, mari kita hijrah untuk memanfaatkan masa ini yang tersisa. Yang kedua kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Wa faragak qabla syughlik, masa luang sebelum masa sibuk. Yang berikutnya wa hayatak qabla mautik, yaitu masa hidup sebelum datang masa mati. Pak, Ibu yang dimuliakan Allah, persoalan mati bukan persoalan kita sehat. Persoalan mati bukan persoalan kita masih hidup, masih semangat untuk bekerja. Persoalan mati bukan persoalan karena sakitnya sudah lama. Ternyata persoalan mati, persoalan rezeki dari Allah tentang umur. Ada orang rezekinya sesi harta melimpah, ada orang rezekinya sesi harta sempit, ada orang rezekinya diberi sehat, ada orang diberi sakit, tapi ada orang diberikan rezeki umurnya masih panjang. Sehingga ada orang masih sehat tapi rezeki umurnya habis, maka dia meninggal dunia. Bisa wafat Pak, walaupun sehat, masih muda Pak, masih sehat Pak. Kenapa mati? Karena jatah umurnya sudah habis, rezeki umurnya sudah habis. Jadi persoalannya bagaimana kita mendisiplinkan waktu tentang apapun untuk amal soleh ketika kita masih dianugerahi umur. Ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka kerugian menimpa kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila ajalmu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sebentar, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ya Allah sebentar lagi saja ya Allah berikan waktu. Itu sudah ada contohnya. Laula idza akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi kalau kematian datang, itu datangnya Pak, datangnya itu kematian mendadak Pak, mendadak. Walaupun ada beberapa hamba Allah yang diberitahu kapan datang kematian, walaupun secara umum kematian itu tidak ada yang tahu Pak, tapi beberapa hamba Allah ada yang seminggu lagi belum wafatnya diberitahu, ada yang 40 hari lagi sebelum kematiannya dia diberitahu akan mati. Bahkan ada kurang beberapa jam diberitahu bahwa dia umurnya mau habis, sehingga dia pulang ke rumahnya, datang ke istrinya, wahai istriku, mari mandi yang bersih ya. Lalu sang suami itu bermesrahan dengan istrinya.
karena suami tahu akan meninggalkan keluarganya saat itu. Masya Allah, ada hamba Allah yang dititipi ilmu seperti itu, luar biasa. Tapi secara umum kita tidak tahu, mendadak kematian itu. Ada hamba Allah, ya Allah, jangan sekarang, kau tunda ya Allah. Tidak bisa. Lalu untuk apa kau sekarang baru berkata seperti itu? Minta dimundurkan walaupun 1 jam. Apa yang akan kau perbuat? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah ya Allah, lalu saya akan menjadi orang yang soleh. Jamaah, tentang harta, infak, sedekah itu adalah masalah disiplin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak, sedekah, maka hamba Allah yang rajin infak, hamba Allah yang rajin sedekah, hamba Allah yang mengeluarkan zakat, dia telah berlaku disiplin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak kewajibannya dalam kehidupan. Sebab ada orang menyesal ketika kematian datang, dia menyesal, kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar. Apa yang dia perbuat? Fa as-saddaqa, saya akan bersedekah, saya akan infak, saya akan zakat ya Allah. Fa as-saddaqa itu makna yang lain. Sedekah itu benar. Fa as-saddaqa, saya akan membenarkan bahwa berita yang datangnya dari Allah, berita yang datangnya dari Rasulullah tentang infak, tentang zakat, tentang sedekah, ternyata itu ajaran yang benar. Tentang sholat, tentang zikir, tentang disiplin dalam hidup, ternyata itu ajaran yang benar. Menolong orang yang butuh pertolongan, kita tolong karena Allah Ta'ala, itu ajaran yang benar. Saya akan membenarkan semua ajaran yang datang itu ya Allah. Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi hamba yang soleh. Tapi waktunya sudah habis, sudah terlambat. Maka diingatkan oleh riwayat-riwayat hadis Rasulullah, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu, karena kematian mendadak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara latihan supaya kematian itu nanti tidak dirasa mendadak, ada caranya. Pengen tahu Pak Bu? Cuma pengen tahu saja atau pengen tahu beneran? Ada orang supaya datang kematian tidak terbelalak matanya, tidak kaget. Ada caranya. Apa itu? Ketika saudara dalam 5 waktu yang ada, saudara tahu waktu-waktu sholat datang kapan, saudara sebelum kumandang azan sudah siap. Dan ketika azan dikumandangkan di suatu masjid, saudara bisa datang ke masjid itu dan sudah siap dengan wudunya. Maka ketika saudara bisa istiqomah, disiplin waktu, disiplin amal, disiplin melakukan hal seperti itu, insya Allah kapanpun kematian datang, saudara akan disiapkan oleh Allah, posisi siap menerima datangnya kematian itu. Sehingga diizinkan kalimat mulia itu, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak, kaget. Karena kita menyaksikan waktu 5 waktu sholat datang jam berapa kita tahu, bisa googling, aplikasi Islami sudah ada. Tapi kenyataannya apa? Saudara selalu tidak siap untuk datang ke masjid. Saudara selalu tidak siap untuk mendengarkan kumandang azan. Saudara selalu tidak siap dengan bagaimana apa yang harus Anda lakukan ketika masuk waktu. Dalam waktu-waktu yang sudah diketahui saja saudara tidak siap, bagaimana menghadapi kematian yang tidak tahu kapan datangnya saudara bisa siap? Tidak akan mungkin. Maka ketika hamba-hamba Allah yang disiplin waktunya sebagai seorang muslim, maka sebelum datang waktu azan sholat, waktu sholat masuk, azan dikumandangkan, saudara sudah siap menghadapinya, menjemput rahmat Allah. Insya Allah kematian kapanpun datang, saudara akan diberikan posisi siap. Kenapa? Karena orang yang disiplin seperti itu, insya Allah Allah menurunkan rahmat kepada kita, dijadikan karakter hidup kita dalam keseharian. Pertanyaannya Pak begini Pak, percuma rajin ibadah, ya tetap saja dia ini perilaku sehari-harinya tidak jujur. Jangan menyalahkan tentang amal solehnya, tapi dia harus perbaiki amal solehnya. Sebab bisa dibalik, orang sudah rajin ibadah saja masih bisa bohong. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah kenal Tuhannya lalu bisa jujur? Tidak mungkin sama sekali.
jujur itu maka orang punya hati kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, panggilan Allah penuh dengan sayang. Panggilan Allah kepada kita memiliki derajat kualitas yang luar biasa. Allah memanggil pertama, ya ayyuhan nas, hai manusia. Itu sudah cukup membedakan mana manusia dan bukan manusia. Untung sampean enggak dipanggil ya ayyuhal an'am itu, hai para binatang. Enggak, Allah memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena manusia memiliki karakter yang luar biasa dibanding makhluk Allah yang lain. Ya ayyuhan nas. Lalu naik derajat, ya ayyuhalladzina amanu, hai wahai orang yang beriman. Bangga, Pak. Saya dipanggil hai orang-orang yang beriman, bangga. Dan panjenengan harus bangga dipanggil orang yang beriman. Kenapa? Ketika kita dipanggil orang yang beriman, Allah menitipkan sesuatu yang sangat berharga. Allah menitipkan sesuatu bekal yang akan kita bawa sampai di akhirat. Kalau tidak, Allah tidak menitipkan bekal, maka kita tidak akan nyampe ke tempat bekal yang mulia itu, surga. Apa bekalnya? Ati Allah, taatlah kepada Allah, ikuti Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Tapi dengan pemahaman yang benar. Saya setuju dengan para da'i itu menyampaikan, udahlah gak usah repot-repot, ikut Quran hadis aja sudah cukup. Iya Pak, kita ini orang awam. Untuk buka Quran, buka hadis, sunnah Nabi itu perlu guru. Apa dibaca Quran terus terjemahnya, apa baca hadis terus terjemahnya, mulek Pak, kepala nggak kuat Pak. Butuh pemahaman yang benar. Siapa mereka? Ya para ulama. Ulama salafus soleh, ulama yang 4. Karena ulama yang 4 ini ulama yang didoakan Rasulullah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsumma yalunahum, lalu 2 generasi setelahnya. Lalu generasi setelahnya. Kata Rasulullah SAW, 1 abad kemudian, kurun waktu yang disebutkan Rasulullah, generasi terbaik adalah generasi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Maka pemahaman Qur'annya, pemahaman hadis Rasulullahnya mengikuti pemahaman para ulama besar tersebut, supaya tidak keliru jalan. Gak usah repot lah, kembali ke Quran dan hadis, kembali Quran hadis. Iya, kita ini orang awam, dan untuk bisa jadi ahli butuh guru. Lalu siapa gurunya? Mengaji ke siapa? Dengan siapa? Kemudian terakhir gurunya siapa? Harus nyampe kepada pemahaman para ulama, nyampe kepada para sahabat, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ya para ulama. Innamal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa ulil amri minkum, taat kepada Al-Quran, taat kepada sunnah, taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintahan. Jadi kita sebagai abdi negara, warga masyarakat, wajib taat kepada pemerintah yang sah, selama pemerintah itu tidak berbuat zalim. Dan kita jangan gampangan mengatakan pemerintah zalim. Karena banyak orang hebat itu di pemerintah itu. Para ulamanya juga banyak. Jadi jangan gampangan menuduh pemerintah zalim. Kalau ada yang tidak sependapat, boleh diendapkan di sini, lalu diskusikan apa benar apa yang saya persangkakan. Jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang mengatakan pemerintah zalim, jangan mudah-mudah. Ati'u ulil amri wa ulil amri. Kenapa di situ tidak menggunakan wa ati'u ulil amri? Karena boleh jadi di negara arah barantah itu pemerintahnya zalim. Tapi selama ini pemerintah yang ada melakukan sebuah kebijakan selama tidak bertentang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk pemimpin di lembaga ini, bea cukai ini,
Panjenengan sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai aparatur negara yang ada di sini wajib mentaati aturan yang berlaku di sini. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dulu pimpinan Muhammadiyah, Dr. Azhar Basir dulu, dia dengan lantang, apapun produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah negara Republik Indonesia, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai anak bangsa wajib mentaatinya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau saudara dan saya bisa disiplin, insya Allah mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Kenapa pada peperangan Uhud pasukan Rasulullah mengalami kekalahan, Pak? Perang Uhud, Masya Allah. Perang Uhud itu perang yang dijanjikan bahwa pasukan Rasulullah akan mendapatkan kemenangan. Tapi karena pasukan Rasulullah tidak disiplin, saudara-saudara, tidak mengikuti titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu faktor di antara sekian faktor yang membuat tidak disiplin itu apa? Pasukan Rasulullah berada di atas bukit, Pak. Musuh berada di bawah, Pak. Masya Allah. Lalu peperangan terjadi, tombak panah, sehingga musuh kocar kacir, Pak, yang di bawah itu. Masya Allah. Dan mereka membuat umpan, dan mereka membuat jembatan Batman kalau bahasa sekarang. Apa itu? Mereka meninggalkan harta benda perhiasan di tempat mereka mendapatkan tombak dan panah itu, mereka kocar kacir, sengaja membuat jembatan Batman. Kaum muslimin yang tidak disiplin pasukan Rasulullah itu melihat harta perang yang ada di bawah, emas perhiasan di situ ditinggalkan oleh musuh, terbelalak matanya, Pak. Lalu mereka turun tanpa komando mengambil harta itu. Dan benar, musuh yang tadi kocar kacir, sebuah perangkap yang mereka lakukan, sebuah taktik peperangan, mereka naik ke bukit. Lalu orang-orang Islam, pasukan kaum muslimin yang mengambil harta ghanimah, rampasan perang, padahal belum selesai perangnya, Masya Allah, dengan mudah dipanah oleh pasukan musuh dari atas, dan lalu pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu kenapa? Faktor tidak disiplin. Dan faktor tidak disiplin itu apa yang menyebabnya? Dunia, harta kekayaan. Hati-hati, harta kekayaan. Jangan sampai ini yang menjadikan kita lalaikan. Kenapa orang bisa lalai dengan harta? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah pengawas, sebenar-benar pengawas kehidupan. Kita, Bapak Ibu, bekerja, bisa baik bekerja. Kenapa? Ada CCTV. Atasan tidak bisa melihat langsung bagaimana dan apa yang saudara kerjakan. Ada CCTV sebagai alat bantu untuk merekam, mengawasi apa yang dilakukan oleh karyawan, anak buahnya. Lalu kalau CCTV tidak ada, dia keluar kantor, dia bisa berbuat semaunya sendiri, mungkin seperti itu. Kalau dia hanya mengandalkan Tuhannya CCTV yang dia takuti. Atasan sudah tidak bisa melihat di luar kantornya, dan tidak ada CCTV yang memantau, yang menjadi laporannya, dan orang bisa berbuat semaunya karena Tuhannya adalah CCTV. Padahal Allah lah pemilik CCTV yang abadi. Semua kehidupan kita akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kesadaran ini muncul, maka kaum muslimin, warga bangsa, kalau tahu Allah memantau kehidupan dengan catatan yang rinci, maka setiap orang tidak akan melakukan perbuatan zalim. Setiap orang tidak akan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Setiap orang akan melakukan amal yang baik untuk mengukir kehidupan dengan tinta emasnya. Subhanallah. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang tidak disiplin disebut orang munafik, Pak. Orang munafik. Jadi orang yang melalaikan dari janjinya itu munafik. Panjenengan jadi pegawai,
bea cukai ini, saya sebagai TNI itu ikrar di awal adalah sebagai abdi negara, kita sebagai mengabdi kepada negara, menjadi apapun. Saya menjadi tentara, panjenengan menjadi bea cukai, itu kontrak di awal, menjadi niat prinsip yang harus ditegakkan. Kalau menyimpang dari itu, maka saudara dinamakan munafik, karena melalaikan apa yang saudara yakini, ikrarkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala ولا يذكرون الله إلا قليلا. Al-ayah surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Gusti Allah nggak tahu, Pak. Jadi kalau orang berbuat tidak baik, tidak disiplin, melalaikan, tidak melaksanakan tanggung jawab, berarti dia berniat menipu Allah. Gusti Allah enggak roh. Padahal kata Allah, wa huwa khadi'ukum. Allah yang menipu kamu. Jangan kau kira aku bisa kau tipu, tapi kamu kena jebatan Batman. Kamu telah menipu dirimu sendiri. Masya Allah. Wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu ila shalah, qamu kusala, malas. Suruh salat tuh malas sekali. Kepeksa mau salat karena teman-temannya salat. Buktinya apa? Kalau pulang ke rumah di luar jam kerja, sore pulang ke rumah, maghrib, isya, subuh nggak pernah salat. Na'udzubillah. Berapa nikmat yang kita cicipi, yang kita nikmati, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengapa kita menjadi hamba yang tidak menemukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menemukan rasa syukur, Masya Allah, kita akan berkata, ya Allah, nikmatmu terlampau luar biasa. Dan bukan hanya kepada Allah, dia pun akan bersyukur kepada jalannya nikmat yang nyampe kepada dirinya. Ketika makan nasi dia akan berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan hanya dia minta berkah ke Allah untuk dirinya, tapi keberkahan itu kepada siapapun yang menjadikan nasi ini siap disantap hari ini. Kenapa? Di situ ada orang yang jualan, di situ ada orang yang menanam padi, di situ ada orang yang menjualkan minyak, di situ banyak sekali pelibatannya. Ya Allah, berkahi mereka semua. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu disiplin, Pak. Yura'unan nas. Kalaupun dia baik, kalaupun dia disiplin, supaya dapat pujian toh. Artinya apa? Kalau tidak dapat pujian, nggak disiplin lagi, Pak. Maka disiplin itu harus lillahi ta'ala. Setiap amal itu kepada Allah. Maka orang yang melakukan amal karena Allah semata, maka dia selamat. Dapat balasan kebaikan atau tidak, dia punya keyakinan Allah yang melipat gandakan balasan itu. Kalaupun dunia memberikan balasan, maka itu cara Allah memberikan support. Kalau dunia belum menjawabnya, itu cara Allah untuk meningkatkan kualitas-kualitas dalam menghadapi cobaan. Sebab berat orang menjadi orang yang baik lalu tidak mendapatkan penghormatan yang baik, itu akan berat bebannya. Tapi ketika dia tahu, biarlah dunia tidak memberikan penghargaan kepada saya, tapi saya tahu Allah sedang menaikkan derajat dengan balasan yang lebih tinggi, maka orang ini hebat. Itulah disiplin yang lillahi ta'ala. Begitupun untuk diri pribadi, untuk agama, untuk negara. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bahasannya cukup panjang. Maka orang
orang yang disiplin, dia akan mendapatkan keutamaan, dicinta oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, dia akan, ketika dia disiplin, maka hukum ini kebalikan. Dalam bahasa fikih, mafhum mukhalafah. Kalau dia disiplin, dia bebas dari lalai. Kalau dia disiplinkan Allah, berarti dia terhindar dari sifat-sifat lalai. Kalau tidak disiplin, berarti lalai. Itu pasti. Ya Allah. Imam Ali berkata, seorang mukmin harus memetakan waktu. Dalam satu hari menjadi 3 bagian. Kita harus punya peta waktu. Pertama, 1/3 bagian untuk beribadah kepada Allah. 1/3 bagian untuk mencari nafkah, bekerja. 1/3 bagian lagi untuk kepentingan pribadi. Di waktu dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk hak diri, untuk istirahat, untuk tidur, untuk makan, untuk rileks, untuk olahraga. 8 jam dibagi, harus mampu. Yang ketiga, orang yang disiplin terhadap aturan Allah maupun aturan yang kita ikuti dalam kehidupan, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ngentit, sudahlah, nggak usah ngambil hak yang bukan milik kita, nggak usah mengambil yang bukan hak kita, jangan. Tidak akan tertukar rezeki itu, tidak akan tertukar. Ketika setiap muslim tahu di mana letaknya rezeki dari Allah, kepada siapa rezeki itu diturunkan, maka kita bisa berdamai dalam kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi seorang hamba Allah itu bukan berpangku tangan, tetap bekerja sehingga ada jalan rezeki. Ya Allah ya Rabbana. Lalu berikutnya, orang yang disiplin itu pasti dia mampu menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat. Jadi tadi dibagi 3, kata Imam Ali, waktu untuk ibadahmu, waktu untuk bekerjamu, waktu untuk dirimu. Maka kalau disiplin memetakan 3 waktu dengan disiplin, insya Allah ada keseimbangan dalam hidup. Tapi keseimbangan dalam hidup ini bukan berarti sekarang 1 jam berbuat baik, 1 jam berbuat tidak baik, bukan. Dalam bahasa Islam itu tidak sebagaimana ini dunia, ini akhirat terus terpisah, tidak. Ini untuk duniamu, ini untuk akhiratmu, seolah-olah di kotak-kotak. Seolah-olah ini ada 2 sisi yang berbeda. Tidak, dalam Islam itu sama. Disebut dunia karena tempat hidup saat ini, ad-dunya majra'atul akhirah. Sehingga kehidupan dunia yang kita jalani sekarang ini sebagai cocok tanam kita. Untuk kapan? Untuk akhirat. Artinya apa? Kesempatan duniamu hendaklah engkau manage untuk bekal akhiratmu. Itu yang dimaksud. Sehingga apa? Nyantainya orang mukmin harus jadi ibadah. Istirahatnya orang mukmin harus jadi ibadah. Kata siapa makan minum itu mubah? Iya memang, tapi makan minum jadi ibadah, menjadi amal akhirat. Kalau kita mampu memetakan tentang kedisiplinan. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu berikutnya menjadi ahli dalam bidang masing-masing. Kedisiplinan itu ya sesuai bidang masing-masing. Ada mengerjakan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itulah investasi untuk akhirat. Lalu berikutnya, hidup menjadi lebih teratur. Insya Allah kalau disiplin, teratur. Karena dia sudah punya waktu, ukur waktu, dimanapun berada. Rasulullah SAW, kenapa kita ini ada sholat 5 waktu? Itu cara menata disiplin. Dan ternyata kita ini sebagai seorang muslim, tapi kita sendiri yang sering tidak taat waktu. Kita sering mengatakan Allah itu kan maha baik, Allah itu kan besar toleransinya. Iya, itu Allah, tapi kita jangan ikut-ikutan toleransi terhadap ukuran yang ditetapkan Allah.
Kalau waktu-waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah, maka toleransi kita adalah menetapi waktu yang diberikan oleh Allah, bukan bertoleransi mundur-mundur. Itu yang banyak salah memahami. Allah kan maha baik, mundur-mundur dikit gak Allah pasti maafin. Jangan begitu pemikirannya. Gitu. Walaupun dalam keadaan tertentu, tentu agama ini agama yang mudah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan, jangan dipersulit. Tapi ketika kita diberikan kemudahan, jangan mempermudah lagi sehingga urusan jadi sulit. Pertanggungjawabannya susah itu. Kamu sudah diberi sehat, kok molor-molor? Itu pertanyaannya malah banyak. Kamu ini sudah diberikan kerja di sini, ditempatkan di sini, enak, masih bolosan. Ini susah jawabannya nih, pertanyaannya banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu berikutnya, orang disiplin itu percaya diri, Pak. Percaya diri. Kenapa? Dia menjadi hamba Allah yang memiliki komitmen. Dia orang disiplin itu orang yang memiliki komitmen. Dan orang yang punya komitmen, Masya Allah, percaya diri, Pak. Orang mau ngomong apa, dia punya komitmen. Tidak mudah dipatahkan dengan perkataan yang seindah sastra dan apapun. Kenapa? Dia sudah mengalami dalam kehidupan apa yang harus dia lakukan menjadi tanggung jawabnya. Masya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersikap sedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya Allah. Jadi panjenengan jangan kecil hati. Ketika dihina orang, biarkan saja. Direndahkan orang, biarkan saja. Kita ini sering baper, Pak. Dihina orang itu malah balas hina, sehingga susah bedakan mana orang yang baik, mana orang tidak baik, mana orang soleh, mana orang jahil. Kan gitu. Qalu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi orang-orang yang ngomongnya tidak baik itu orang jahil, orang bodoh. Jadi orang-orang yang melakukan tidak disiplin itu orang bodoh. Orang pintar, orang cerdas tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Jadi kalau kita dihina orang yang menghina itu bodoh. Jangan balas menghina. Melok bodoh namanya. Nggak perlu. Ucapan seburuk apapun dia tidak akan mempengaruhi kedudukan kita. Orang mukmin itu lebih tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang berdisiplin itu derajatnya tinggi, sebab dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, orang yang disiplin insya Allah jauh dari maksiat. Orang yang senang maksiat itu, Pak, karena banyak waktu nganggur, pikirannya ngeres, pikirannya kotor. Kenapa? Karena nganggur. Saudara bisa buka website atau buka film-film atau apapun yang kotor-kotor, ngeres. Kenapa? Karena saudara tidak menyibukkan diri dengan disiplin waktu, bahwa setiap waktu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang disiplin itu memupuk kepedulian, itu pasti menjadi pribadi yang mandiri, pasti meningkatkan perkembangan otak anak. Jangan dikira ma fil aba fil abna. Kalau bapak-bapaknya punya disiplin yang bagus, menjadi teladan contoh bagi anak-anaknya, darah mengalir kepada anaknya, insyaallah. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada anak begitu pada ayahnya. Maka kalau anak panjenengan nakal, Pak, bahasanya terlalu kreatif gitu, ya dimarahin yang wajar, jangan disiksa, Pak. Berkaca itu cermin, Pak. Jadi kalau melihat anaknya seperti apa, itu cermin panjenengan dulu waktu kecil begitu. Supaya berkaca orang tua. Anakku ngomong ini yo, berkaca. Ya barangkali sampean juga gitu. Al ilmu nurun, ilmunya nurun. Ya Allah ya Rabbi. Mafil abafil abda. Insya Allah kalau orang tua memberikan didikan, suri tauladan yang baik dengan disiplin dalam segi apapun, insya Allah anak-anak kita akan dicipta oleh Allah dengan sempurna, dengan kemuliaan.
Barangkali ini dahulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan manfaat. Kepada Allah jualah kita meminta ridha, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Jamaah sekalian, alhamdulillah matur nuwun atas hadirnya. Mudah-mudahan hadir panjenengan di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila keluarganya ada kesulitan dalam urusan, semoga Allah berikan kemudahan. Rezeki yang seret, semoga Allah berikan rezeki yang gampang lancar. Yang sakit semoga diberikan sembuh, karena Allah Zat pemberi penyembuh. Allah adalah obat bagi setiap persoalan kita yang kita hadapi. Kepada Allah jualah kita memohon dengan siril Fatihah, kita mudah-mudahan ditolong oleh Allah dalam masalah-masalah kita. Mudah-mudahan negeri ini dikuatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan negeri علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Rabb kami, anugerahilah kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan darimu, yang kau telah limpahkan nikmat kepada kami dan mengalir kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hambamu yang senantiasa cinta